jauh sebelum tanggal 20 sebetulnya itu BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara, itu sudah melakukan announce pemberitahuan ke kementerian-kementerian begitu bahwa ini akan ada hacker jenis baru ya, Brainchipper gitu kan, Brainchipper ransomware. Kenapa ada pemberitahuan itu? Karena ada serangan di negara-negara lain. Ada data publik yang dibuat riset ya, yang dibuat oleh Universitas bergengsi di Amerika, MIT gitu, terkait indeks keamanan siber ya. Di situ Indonesia ada di peringkat ke-20 dengan poinnya hanya 3,4 gitu. Artinya apa dengan indeks atau poin 3,4 Buruk itu? sekali. Narasi pemerintah kita diretas. Tapi benarkah itu diretas? Apakah ada faktor keteledoran atau kecerobohan dalam hal pengelolaan data atau keamanan digital kita nih? Pertama kalau misalkan diretas itu dampak ya. Oke, dampak. Tapi sebetulnya ini teledornya pemerintah. Aduh, gimana? Bener nggak sih ada tebusan 8 juta dolar itu? Benar tadi seperti yang gue udah jelaskan di awal ya, hari Jumat kan dapat informasi ada permintaan uang sekitar disuruh gitu sama dia. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gua Hussein Abri Dongoran. Egi Adiatama. Tampil lagi lo, Gi. Egi ini selain otak bocor halus adalah ahli IT ya. Ngaco. Lu jangan goyang-goyang dong, nggak ada Pram di sini. Tegang gue kayak datang ke sini. Angkel Pram kemana? Kan lu adiknya. Kayaknya Uncle Pram ini lagi menjalankan misi khusus, Sen. Kemana itu? Hacker, jadi hacker. IKN ya. Sekarang kayaknya dia lagi nyari hacker buat memulihkan PDN kayaknya. Jadi kemarin IKN itu pada fokusnya pembangunan. Sebenarnya Pram itu udah tahu ada PDN juga di situ ya, Pusat Data Nasional. Makanya digerak duluan ya. Digerak duluan. Sekarang lagi entah ke Rusia atau Cina kemana. Oke, untuk pemirsa Bocor Alus jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan kalian bisa baca lapor Majalah Tempo di link deskripsi di bawah ini. Nah, ngomong-ngomong soal PDN nih kan kita lagi ribut nih soal Pusat Data Nasional sementara PDNS ya di Surabaya. Nah, kita mau nyiapin laporan itu kan. Nah, lu berdua nih Gi sama Sen nemuin udah beberapa orang termasuk pakar-pakar IT kan. Sebenarnya apa yang terjadi? Narasi pemerintah kita diretas. Tapi benarkah itu diretas? Apakah ada faktor keteledoran atau kecerobohan dalam hal pengelolaan data atau keamanan digital kita nih? Pertama kalau misalkan diretas itu dampak ya. Oke, dampak. Tapi sebetulnya ini teledornya pemerintah. Aduh, gimana? Jadi kita ngobrol sama beberapa narasumber ya bahwa ini murni keteledoran pemerintah. Jadi gue dapat informasi ini yang pertama dari orang-orang IT dan hacker juga yang mengetahui dan tahu soal sistem-sistem ini. Ini kan namanya hacker baru ya, istilahnya Brainchipper ransomware. Nah, ini nggak bisa masuk Kang dengan ujuk-ujuk nembak langsung ke sistem gitu ya. Karena kalau misalkan itu pasti ketahuan nih, misalkan datanya atau lalu lintas data itu pasti ketahuan. Tiba-tiba kalau udah masuk ada yang tinggi segala macam dan itu bisa diantisipasi dengan program-program yang mereka punya, seharusnya seperti itu. Nah, mereka bilang yang ini sangat kuat kemungkinan di informasi itu adalah ini ada orang yang mengklik link phishing istilahnya ya, yang melakukannya di dekat satu area itu ya, satu server lah istilahnya di situ, dan akhirnya si ransomware ini masuklah ke PDNS begitu. Nah, informasi awalan itu kita cek ke berbagai narasumber, termasuk gua juga berdiskusi lah sama pejabat di Telkom ya, dia bilang ya kita mengindikasinya seperti itu begitu. Lalu ada keteledoran itu ya. Lalu juga kita kemarin ketemu berbagai pejabat di Kominfo ya. Dia menjelaskan juga bahwa memang ini ada dugaan sementara yang seperti tadi dibilang adalah yang pertama dari vendor yang pemenang vendor sendiri di Surabaya, lalu yang kedua adalah dari salah satu kementerian begitu. Oke, apa indikasi keteledoran atau kecerobohan lain? Karena gue mengamati bahwa kita redaksi Tempo sebenarnya sudah mendapatkan informasi ya bahwa ada potensi serangan sebelum pemerintah resmi mengumumkan bahwa pusat data kita diserang oleh atau mendapatkan serangan hacker dan masuklah ransomware ini. Bener nggak tuh? Bener. Jadi kita dapat info pertama kali itu di hari Jumat, padahal di hari Jumat minggu lalu. Tanggal berapa itu? Sebentar, gak apa-apa, lihat aja. Jumat itu tanggal 21 Juni. Sedangkan imigrasi pertama kali adalah down itu tanggal 20 kan. Tapi
di tanggal-tanggal itu pemerintah belum mengakui mereka dihack kan, baru mengakuinya di hari Senin tanggal 24 begitu. 3 hari setelahnya. 3 hari setelahnya begitu. Jadi gue dapat info lah bahwa ini kita dihack nih dan minta tebusan 8 juta US dollar begitu. Jadi di situ Menko Info meminta Telkom untuk segera membenahi segala macam ya begitu. Dan kemarin juga kita wawancara sama Menko Info, dia bilang memang di hari Jumat dia lagi di Singapura gitu sampai lupa makan apa gitu. Telat makan dia bilang. Telat mau makan Gara-gara diberitahu serangan ini. Disuruh rapat segala macam, akhirnya dia rapat selama 1,5 jam di sana ya di Singapura begitu. Intinya mereka meminta harus ini diinvestigasi dan segera diselesaikan begitu Rika. Recovery data yang paling utama Dan buat mereka. jauh sebelum tanggal 20 sebetulnya itu BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara, itu sudah melakukan announce pemberitahuan ke kementerian begitu bahwa ini akan ada hacker jenis baru ya, Brainchipper gitu kan, Brainchipper ransomware. Kenapa ada pemberitahuan itu? Karena ada serangan di negara-negara lain. Contohnya adalah di Amerika tanggal 16 tanggal 17 Juni kemarin begitu. Nah, itu sudah Sebarkan ke kementerian lembaga. Nah, banyak yang menduga bahwa memang antara rentan waktu itu mereka nggak melakukan mitigasi apa-apa. Makanya kenalah PDNS ini di Surabaya itu. Oke. Nah, yang menarik adalah bagaimana situasi sekarang itu agaknya berbanding lurus nih dengan temuan-temuan riset-riset yang independen ya terkait digital security atau keamanan digital di Indonesia gitu. Nah, lu punya informasi apa nih Gi, soal situasi keamanan digital kita hari ini tuh seperti apa? Ya, benar Kang. Ada data publik yang dibuat riset ya yang dibuat oleh Universitas bergengsi di Amerika MIT gitu terkait indeks keamanan siber ya di 20 negara paling ekonominya paling bagus lah ya. Dan Indonesia ada di dalam 20 negara itu. Nah, yang menarik memang dan bisa ditebak, Indonesia itu ada di ranking terbawah dalam indeks itu. Ini tahun 2023 ya. Terbaru, cukup baru ya. 2004 belum keluar. Di situ Indonesia ada di peringkat ke-20 dengan poinnya hanya 3,4 gitu. Artinya apa dengan indeks atau poin 3,4? Buruk sekali. Keamanan digital Indonesia, siber Indonesia ini sangat buruk sekali. Jadi mereka ini memberi ada sekitar 4 indikator ya, dan beberapa di antaranya itu seperti infrastruktur, sumber daya manusianya juga, dan yang paling penting juga soal policy, soal kebijakan pemerintah. Dan ini semua dianggap tidak terlalu kuat, yang membuat keamanan siber Indonesia itu sangat rawan. Gua rasa riset ini mereka masuk Indonesia beli nomor tiba-tiba dapat SMS halo. Ditawarin pinjol tiba-tiba. Oke, artinya dengan riset seperti itu gitu, pemerintah tidak atau belum melakukan mitigasi untuk meningkatkan keamanan siber atau keamanan digital kita, terlebih soal data. Betul. Sehingga kemudian menjelaskanlah kenapa serangan ransomware ke pusat data nasional sementara itu terjadi gitu. Nah, yang kemudian menjadi diskusi kita soal isu ini adalah bagaimana sih atau apakah benar si Pertas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Nah, lu berdua punya info apa nih soal ini? Bener nggak sih ada tebusan 8 juta dolar itu? Benar tadi seperti yang gue udah jelaskan di awal ya, hari Jumat kan dapat informasi ada permintaan uang sekitar disuruh gitu sama dia. Sekitar 8 juta US dollar. Nah, terus hari Senin ya, Selasa gitu ya. Selasa. Ini gue sambil baca nih Kang. Selasa gue ketemu lah salah satu ahli IT dan juga paham soal ini. Jadi kita masuk tuh dari ada signature. Jadi misalkan kalau suatu program atau sistem itu dihack, pasti para hacker itu mengirimkan signature atau pesan bahwa lu harus ngapain nih untuk bisa berkomunikasi tahapan-tahapan. Nah, gue dimasuk lah. Ini harus menggunakan Tor Project. Tor Project itu seperti browser seperti Safari atau Google Chrome segala macam. Nah, dikasih link dan termasuk ada ID-nya situ. Jadi lu masuk khusus. Nah, begitu masuk itu nunggu sekitar waktu 80 detik gue nyalain alarm waktu itu kan. Karena ini dark web ya, Kang. Lalu masuk di situ langsung tertulis tuh di sebelah kanan ada terms of cooperation dan amount-nya permintaan adalah 8 juta US dollar. Nah, ada di mana mereka harus transfer gitu juga? Ada. Jadi yang lucunya kata temen gue ini dia bilang ini kok yang berkomunikasi dari pemerintah langsung nyerah gitu aja. Gue bacain di sini ya. Kita adalah hello
Terus hackernya bilang, "Hello, can we help you? I want to pay. Please send your wallet." Langsung nyerah gitu, gak ada negosiasi sama kawan kita. Dibilang, "Ini kalau gue yang gini-giniin, wah harusnya kita tahu dulu mereka punya apa, data segala macam." Ini langsung ibaratnya baru mau langsung bayar gitu ya. Mau perang mulai langsung, wah gue nyerah gitu. Yang menarik adalah informasi yang lu dapat atau lu baca ini barusan itu diperoleh dari mana? Itu sumber yang otoritatif nggak gitu? Atau itu benar-benar interface yang dihadapi oleh pemerintah kita sehingga mengumumkan ada permintaan 8 juta US dollar itu ke publik gitu. Narasumbernya dekat dengan pejabat Kominfo dan pejabat di BSSN begitu, dan dia dapat signature ini dari Kominfo. Nah begitu dia masuk sudah terjadi komunikasi yang tadi permintaan 8 juta dolar itu. Dan pembayarannya itu bukan bukan kita cash and carry ya, tapi melalui uang elektronik namanya Monero. Sebentar ya. Kripto dia, Monero XMR, price-nya 8 juta US dollar begitu. Oke. Ya. Apakah pemerintah sudah membayar ini? Kalau klaimnya mereka dalam konversi ya, mereka tidak akan membayar, dan ketika kita kemarin konfirmasi juga ke beberapa pejabat Kominfo, jelas ini tidak akan dibayar gitu. Cuman memang yang kita saksikan memang saat itu ada dialog yang dilakukan dengan para peretas ini yang Hussein bilang juga tadi menggunakan kripto ya, Monero itu ya, yang kalau kita bisa dicek di Google itu sekarang sekitar satu Monero itu sekitar 2 juta, memang kecil. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta rupiah. Ketimbang Bitcoin yang bisa sampai 1 miliaran gitu sekarang. Monero hanya 2 juta. Cuman memang setelah kita ngobrol sama beberapa ahli IT, Monero ini secara security lebih aman, lebih untraceable, lebih sulit dilacak bila kemudian ditransfer gitu. Nah mungkin itu juga alasan kenapa si peretas ini memilih menggunakan Monero gitu. Tapi walaupun begitu, yang kami dengar memang tidak akan dibayar dan tidak ada untungnya juga dibayarkan. Kenapa? Apakah kemudian per hari ini Kominfo, pemerintah atau ya pemerintah ya sudah melakukan mitigasi penanganan gitu. Seperti apa sih? Karena kalian kan udah ketemu Menkominfo nih. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi peretasan ini? Terus sebelum pertanyaan itu gue nyambung soal Egy tadi juga ya, soal permintaan tebusan itu ya. Nah kan hari Senin ada konvers tuh kan. Nah mereka marah si hacker ini karena salah satu termsnya itu jangan menyebutkan lu nggak boleh mengumumkan, lu nggak boleh laporin polisi segala macam. Tapi pemerintah kita melakukan itu dan mereka cukup keras ya. Be said on the statement we conclude lalu adalah we will also publish this dialog. Jadi dia akan mempublish dialog ini termasuk dengan nanti data-datanya akan dipublish sama di website mereka begitu. Ada ini aja, gue tambahin sedikit Sen. Jadi selain mempublish dialog, dia juga akan membeberkan kualitas data itu, maksudnya seberapa pentingkah data itu dan seberapa rawan security kita itu akan dibocorkan semua oleh si hacker bila dalam 2 hari ya Sen ya. Dalam 2 hari permintaan mereka tidak dipenuhi gitu. Itu kejadiannya hari Selasa ya waktu itu ya. Senin Selasa kita ketemu ya. Nah, mungkin saat ini sudah ada dialog lebih lanjut mungkin Kang kalau misalnya. Salah satu alasan juga kenapa pemerintah memilih enggak membayar 8 juta dolar ini Sen. Karena nggak ada jaminan bahwa kemudian data yang mereka sekarang kan kondisinya datanya dikunci ya. Ransomware ini mengunci data pusat data nasional ini. Dalam kondisi itu tidak ada jaminan bahwa data-data itu akan pulih atau akan entah ditambahkan atau dikurangi atau mungkin ada data yang berubah gitu. Atau mungkin lebih parah para peretas ini menanamkan malware lain dalam data-data tersebut. Makanya kalau kita bicara sama beberapa orang termasuk juga pejabat di pemerintah, memang opsi membayar 8 juta ini ya bukan opsi sebenarnya gitu. Mereka tidak akan memenuhi ini juga gitu. Artinya apa yang ditempuh oleh pemerintah per hari ini ya untuk memulihkan atau menyelamatkan data-data penting kita di pusat data nasional itu? Kalau misalkan di berita ya, ada yang paling lucu tuh, hacker jangan menyerang kami ya. Minta. Tapi yang mereka lakukan adalah ada berbagai rapat ya Kang, dari hari Kamis itu Dirjen Imigrasi kelimpungan lah, karena memang ini kan menyentuh langsung pelayanan publik ya. Orang melintas keluar masuk itu jadi manual dan seterusnya. Tapi kenapa Dirjen Imigrasi itu lebih cepat ya, terkesan lebih cepat karena mereka mempunyai data backup sendiri kan. Jadi di imigrasi itu data backup sendiri. Nah, seharusnya
Pusat Data Nasional sementara di Surabaya itu punya backup yang berada di Batam. Masalahnya yang di Batam itu nggak full backup. Oke. Jadi cuman sekitar bahasanya ada cuma 40 hari Iya. data yang masuk dari keimigrasi, jadi tidak bisa menampung semuanya begitu. Oke. Nah, ini penjelasan Menko Info dan Dirjen Samuel ya, Aptika ya, Dirjen Aptika. Nah, kenapa nggak ada backup? Karena memang dalam kontrak atau dalam kebiasaan dan peraturan backup itu tidak diwajibkan. Oke. Atau mungkin karena kalau misalnya ada klausul backup, dia jadi lebih mahal dalam hal kontrak itu. Bisa Betul, bisa jadi lebih mahal. Tapi mereka kan tidak mewajibkan, opsional lah bahasa ilahnya, opsional. Jadi ya karena opsional, ya para vendor segala macam ya nggak ada backupnya dan lain-lain. Apalagi kan Pak tadi berkaitan dengan anggaran begitu. Karena kalau nggak salah kan pemerintah sudah mengakui ya, Sen, bahwa beberapa data yang tersimpan dalam pusat data itu tidak bisa dipulihkan, begitu kan? Betul. Itu apakah karena ketiadaan backup dalam pusat data kita? Gitu, Ya, tidak ada backup pusat data. Lalu juga di pusat data nasional itu kan terinskripsi, Kang, terkunci. Jadi mereka nggak tahu nih data mana diambil dan lain-lain. Padahal kan kalau misalkan mereka lebih ada wisdom begitu ya, itu kan bisa terlihat dari ada nggak sih kebiasaan traffic yang gue bilang tadi di awal, traffic data itu ada yang keluar atau masuk dan lain-lain begitu ya. Kalau misalkan ada yang keluar kan bisa ketahuan nih data mana yang dicuri dan lain-lain begitu. Nah, lalu apa yang dilakukan? Nah, mereka justru sekarang menanya itu ke kementerian-kementerian, istilahnya kan istilahnya tenan di Pusat Data Nasional sementara itu. Lalu kemarin naruh data-data apa aja di situ? Ada backupnya enggak? Begitu-gituin rata-rata sekarang. Artinya mengembalikan ke kementerian lembaga pemilik data itu bahwa mereka punya backupnya atau enggak. Betul. Ditanya, kalau nggak punya ya apes berarti. Apes lah udah. Seperti lu kan tuh kayak baru kejadian kehilangan apa namanya? Udah selesai. Spion mobilnya hilang, suruh ngurus sendiri. Mirip kayak lu lah kan. Oke, berarti kalau misalnya nggak bisa dipulihkan, mereka ya sudah hilang aja gitu datanya ya. Ya tergantung kan. Kalau misalkan nggak ada backup ya hilang segala macem. Lalu apa yang dilakukan untuk memulihkan serangan atau bukan memulihkan dampak dari serangan ransomware ini? Apakah ada insinyur yang didatangkan khusus karena dia memahami sistem itu atau gimana tuh? Egi punya infonya tuh, Egi. Gimana Egi? Ya Kang, memang kita kemarin sempat ngobrol dengan beberapa orang di kementerian gitu, dan mereka per hari Rabu itu sudah mendatangkan beberapa pakar teknologi ya yang dari luar negeri yang memang dianggap memiliki kapabilitas untuk kemudian membuka kunci ya, mencari kunci dari ransomware Brainchipper ini. Walaupun dari kita dengar versi lainnya juga bahwa sebenarnya cukup sulit Brainchipper ini karena ini kan baru Lockbit 3 ya jenisnya ya. Yang selama ini sudah ada kuncinya kan Lockbit 1 dan Lockbit 2 gitu. Ini jenis ransomware-nya. Lockbit 3 ini baru dan cenderung banyak orang-orang ini pengen tahu gitu gimana bentuknya dan bagaimana bentuk serangannya dan apa gitu cari kuncinya ini bagaimana gitu. Ini kenapa sebenarnya Lockbit 3 ini jadi inilah semua orang memperhatikan kasus Indonesia ini gitu. Oke, artinya dunia internasional gitu Kak. Betul. Memperhatikan serangan. Karena kalau misalkan perkumpulan IT segala macam dunia internasional itu saling sharing, Kang. Misalkan lu diserang, ada pemecahan ini, lu bantuin segala macam gitu. Jadi kalau dulu kita main PS tuh ada apa namanya cheat-cheatnya cheat di share itu ya. Jadi itu. kalau kasus Indonesia ini pecah, maka itu mungkin jadi referensi. Betul. Dan Kominfo mendatangkan orang yang memang membantu yang pernah diserang di ransomware di Arab Saudi. Arab Saudi. Oke. Kemarin baru tiba, dia bilang perlu waktu dan nanti akan disampaikan dalam ratas kabinet di rapat kabinet di sana begitu hasilnya. Tapi ngomong-ngomong data apa aja sih yang ada di dalam pusat data nasional kan? Yang gue denger ya data Inavis lah, imigrasi udah pasti begitu. Terus ada data-data apa aja dan pada data mana yang bisa dipulihkan, pada data mana yang masih berupaya dipulihkan, pada data mana yang benar-benar hilang nih, udah nggak ada jaminan tuh. Nah, masalahnya Kang, Kominfo dan lain-lain ini nggak tahu nih yang mana aja dicuri begitu ya. Oke. Kalau misalkan tahu kecuri kan artinya lu harus nebus baru bisa masuk ya, ataupun nanti menunggu hasil kerja dari ahli IT luar negeri itu bisa ketahuan nih. Nah, untuk sekarang anggapannya adalah kita nggak pegang data itu lagi, jadi mengembalikan kepada kementerian lembaga itu. Lu pernah naruh data apa aja di sana begitu, dan itu masih gelap kan sampai sekarang. Oke. Nah mungkin untuk membuat pemirsa kita tahu juga ya sebenarnya pusat data nasional sementara ini apa gitu, kok bisa kementerian lembaga itu menaruh data di sana, atau SOP atau protokol menyimpan datanya di sana itu seperti apa? Mungkin singkat aja Gi. Ini mungkin ya. Ini bermula sebenarnya 2021 ketika
ada semangat pemerintah, niatnya bagus untuk mengintegrasikan semua data nasional itu ke dalam satu pusat data tersentral gitu, strategis di pusat gitu. Selama ini kan kementerian punya server sendiri gitu, atau kemudian lembaga-lembaga lain punya server sendiri. Nah, niatnya ini tidak terintegrasi. Niatnya ini semua disatukan dalam satu pusat data nasional, namanya PDN. Nah, cuman masalahnya memang PDN ini biayanya besar, bisa sampai 2 triliun. Saat ini pembangunan Satu sudah PDN. satu PDN. Oke. Saat ini ada rencana ada 3 PDN ya saya. Oke. Di Cikarang yang akan diresmikan Agustus 2024 ini, Batam. di Batam dan di IKN nanti. Oke. Saat ini masih berjalan prosesnya. Nah, ini yang PDN yang diniatkan pemerintah adalah ini. Nah, sambil menunggu ini selesai, Ada sementara. mereka membangun yang sementara pada tahun 2021 itu. Saat itu yang memegang dapat tender itu dari Lintas Arta. Lintas Arta. Yang di BSD ya. Betul, swasta ya. Swasta, Yang yang sementara swasta itu. ya. Selama 2 tahun waktu itu lumayan gede, Kang. Nilai tendernya itu sekitar 100-an miliar gitu. Selama 2 tahun dan mereka yang dapat sampai 2022, 2023, 2024 datang karena makin besar ya, karena server PDN ini kan, PDNS ini makin banyak tenannya seperti yang bilang Hussein tadi, makin banyak penggunanya, kementerian-kementerian tadi. Artinya hanya kementerian kalau PDN atau Tidak, pusat Pemprov data? juga, Pemprov, Pemda juga ada. Maksudku Pemerintah. government lah ya. Government, Artinya pemerintah. nggak bisa swasta lah ya. Nggak bisa, ada nggak bisa. swasta. Oke. Swasta mana mau lah naruh situ. Iya, nggak Oke mau. oke. Akhirnya tenan-tenan itu karena tenan semakin banyak, otomatis semakin besar juga kapasitas penyimpanannya. Akhirnya saat itu Lintas Arta juga Kominfo saat itu juga melibatkan BUMN, Oke. Telkom. Dalam hal ini Telkom Sigma. Telkom Sigma yang kemudian menjadi operatornya. Yang di Surabaya ini. Kontraknya Betul. 300 sampai 400 miliar lah. Nah, Oke. kontraknya terus bertambah setelah kemudian Telkom Sigma ini masuk di tahun 2023 ini. Itu yang kemudian awal kenapa ini rencananya hanya sementara saja, Kang. Makanya disebut PDNS ya. Ya. Ketika nanti yang Cikarang Yang permanen selesai, jadi itu ya. Batam juga menjadi selesai. Ini nanti semua akan terpusatnya di sana. Itu yang menariknya soal pendanaan ya, Kang. Tadi kan ada miliar-miliarnya. Yang di Cikarang itu didanai dari Prancis pakai pinjaman Betul. luar negeri gitu, PLN. Lalu yang di 85% ya. Batam itu dari Korea Selatan ya. Korea Selatan. Lalu yang di IKN itu nanti datanya lebih besar, tempatnya lebih besar. Nah, itu mendapat dana lagi negosiasi dari Inggris begitu. Nah, itu kan harus, kalau pusat data itu harus stabil listriknya dan segala macam, infrastrukturnya harus bagus lah. Itu lagi sampai sekarang belum rapih lah begitu, Kang. Oke. Nah, berarti per hari ini yang sudah pulih apa? Imigrasi. Karena imigrasi itu punya, tadi gue bilang, punya backup data sendiri gitu. Apa sistem namanya, Gi? Pusdatin saya. Ah. Nah, memang keimigrasian kenapa pulihnya cepat? Ya karena pusdatin mereka ini kuat. Berbeda dengan beberapa daerah, Pemprov khususnya. Jadi gue sempat nanya ke beberapa kepala daerah ya, seperti kabupaten kota lah. Sampai sekarang mereka tuh belum pulih. Mereka ini kan menyimpan beberapa arsip yang PDN ini mereka gunakan untuk arsip, pengarsipan dan lain itu menggunakan PDN. Nah, sampai sekarang ini masih belum bisa dipakai. Sampai hari Kamis lah minimal ya, itu masih down dan mereka lebih banyak menggunakan manual gitu. Jadi kalau sekarang Karena mereka nggak punya backup. proses menyurat pemerintah itu pakai aplikasi dan nomornya keluar dari situ, Kang. Jadi mati itu sampai sekarang. Ya. Karena temuan kita juga ya, bahwa sebenarnya imigrasi itu yang terblow up. Ada beberapa sistem-sistem lain yang pelayanan publik tentu saja yang terganggu tapi tidak terblow up. Salah satunya apa? Sistem PPDB. Ya, PPDB. PPDB Ya, di betul, dinas-dinas pendidikan di Pendidikan. daerah itu kan Betul. terungkap bahwa ternyata mereka juga menyimpan data di pusat data nasional ini karena proses penerimaan dan pendaftaran itu harus dimundurkan tuh. Ditunda-tunda tapi belakangan terungkap ternyata penundaan itu karena sistem mereka terganggu akibat serangan ransomware ini gitu. Ya kenapa imigrasi yang terblow up lebih dulu ya? Karena kan memang pelayanan itu ya. Jadi, di hari Kamis tuh gue ingat di Twitter, di X maksud gue, ada yang foto sistem down segala macam kan. Itu kecurigaannya awalnya adalah memang terkendala sementara, belakangan langsung kena ini kan, ransomware ini begitu. Bahkan ada narasi bilang bahwa ini dampak perapian sistem judi online gitu. Sehingga kemudian mereka iya kan ada Tapi itu enggak itu, Iya. Kang. Jadi gua tanya ke Mas Muni ya, Mas Budi Ari begitu, Menko Info, enggak ada itu soal serangan karena kita melakukan perlawanan terhadap judi online begitu. Oke. Ya.
Lalu pemerintah saat ini gimana tuh keribetannya nih untuk membereskan persoalan ini? Apakah sudah dieskalasi ke istana gitu persoalan ini atau gimana? Kalau di istana itu belum ya Kang, karena belum secara formal ya. Jadi di hari Senin atau Selasa kemarin Menkominfo tuh sempat ketemu sama Jokowi di acara Bayangkara yang sistem perizinan digitalisasi begitu ya. Cuma ditanya doang kenapa tuh udah beres Pak segala macam gitu. Nanti akan dibawa di meja ratas hari Jumat jadwalnya ya. Jumat besok. Okay. Jumat. Sekarang tanggal berapa ya? 28 berarti ya. Sekarang 27, besok 28. Nah, di hari ini Kominfo itu sama BSSN dipanggil ke Komisi 1, ditanyain lah kenapa sih lu bisa begini kenanya begitu. Lalu ada cerita menarik juga tuh, Luhut pernah nanya ke Muni tuh. Udahlah, itu pakai aja Telkom tuh, padahal yang masalah Telkomnya. Itu di ratas itu? Ya informal lah, setelah rapat-rapat kabinet begitu. Dia bilang gitu. Nah ini kan juga sebenarnya ada peran Badan Siber dan Sandi Negara ya. Betul. Yang mungkin perlu dijelaskan juga kepada pemirsa kita atau pendengar kita bahwa pembagian peran antara Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara itu seperti apa untuk menjaga keamanan data kita gitu. Apakah ada semacam dalam hal serangan ini, apakah ada semacam saling lempar tanggung jawab begitu, saling menyalahkan bahwa ini kan bagian lu, gue bagian ini gitu. Gimana tuh sih? Kalau Kominfo kan lebih ke regulator ya. Dalam artian ya udah lu membuat aturan segala macam, tapi pengawasan dan seterusnya itu memang di tugasnya BSSN kan, Badan Siber dan Sandi Negara itu ya. Nah masalahnya ini dua lembaga ini nggak akur kayak Tom and Jerry ya. Bukan Tom and Jerry lah. Tom and Jerry kan saling mengejar, ini tidak mengejar tapi nggak diajak. Jadi BSSN ini jarang dilibatkan dalam rapat-rapat bersama Kominfo gitu ya. Untuk soal keamanan data gitu. Keamanan data ya, indikasinya pertama tadi yang 17 Juni yang ada peringatan dari BSSN juga quote and quote nggak ditanggapi serius sama Kominfo, ya. Makanya terjadilah hacker ini kan, brand chipper ini begitu. Nah di sebelum-sebelumnya memang ada ketegangan karena memang yang seperti gue bilang BSSN jarang dilibatkan. Di rapat hari Senin tuh Menkominfo tuh perintahin ke BSSN supaya sama jajarannya bahwa nanti yang ikut memonitoring segala macam adalah BSSN begitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya ya tadi seperti gue jelasin di awal mereka jarang dilibatkan. Bahkan kemarin kita ketemu sama yang di DPR ya. BSSN itu dalam penyusunan RUU ITE dan PDP itu nggak dilibatkan, tiba-tiba tahu tuh lah ini barangnya kok udah di DPR gitu ya? udah masuk ini kapan nih kita kok nggak diajak konsinyering dan lain-lain begitu. Makanya ya begitulah terjadinya Kang. Dan ada kritik juga kepada BSSN ya. Kenapa? Karena ini netizen ya Kang ya, banyak kalau misalnya kita bicara media sosial maupun dari para pengamat dan ahli IT begitu ya. BSSN ini karena diisi sama orang-orang yang quote and quote tidak sesuai dengan jalur digital begitu ya. Kompetensinya IT-nya dipertanyakan lah begitu. Makanya ya terjadilah sampai saat ini. Oke. Agi, Sen, karena gue lihat-lihat juga ya kalau kita kumpulkan kan dalam 1-2 tahun terakhir marak banget tuh peretasan-peretasan semacam ini sebelum ransomware ini terjadi di Pusat Data Nasional gitu. Kalau kita lihat 1-2 tahun yang lalu itu kan ada peretasan Biorka gitu kan, BSI begitu, yang mereka juga minta uang tebusan gitu dan kemudian dipakailah klaim bahwa kelemahan itu dipakai untuk sebagai dalih bahwa kita perlu memperkuat dengan pembangunan ina itu dan tambahan anggaran. Gimana dalam kasus ini gimana tuh? Ya memang kita sangat lemah ya dalam sistem pertahanan digital begitu ya. Kalau misalkan ada istilahnya bahwa untuk ngetes ilmu gitu, ngetes ilmu IT ya lu coba aja bobol government Indonesia dan makanya banyak sekali yang kena begitu ya. Kalau misalnya ngobrol sama orang hacker yang gue temui dan ahli IT, dia bilang ya kita karena mudah banget mas, dia bilang ya lu bayangin kalau misalkan anggarannya 100 ya paling jadi barang 50 dia bilang gitu kan. Makanya dia bilang gitu ya pastinya gampang ditembus dan lain-lain. Tambahannya Sen Kang, memang kalau menurutnya Menteri Kominfo itu dalam sehari itu Indonesia bisa menerima sampai 10.000 serangan gitu. Hacker ya? Hacker. Makanya sangat rawan sekali memang sistem keamanan siber kita ini. Tapi jangan lagi-lagi dipakai setiap serangan itu untuk akal-akalan nambah anggaran kan. Itu dia tuh ya. Indikasinya udah ada ke sana? Ada, karena nanti akan ada suatu Capman yang keluar
Jadi yang sifatnya optional untuk backup data akan menjadi mandatori atau kewajiban begitu ya. Artinya kan ada chip in atau penambahan anggaran di situ ya. Tapi ya kalau gue ngobrol juga sama beberapa pejabat ya, daripada lu membangun PDN Pusat Data Nasional di sini dengan entah itu vendor dalam negeri segala macam, kenapa tidak menarik yang sudah teruji lah Amazon Web Google, Service atau Apple dan seterusnya. Suruh mereka berinvestasi di Indonesia. Tapi nanti dibentur-benturkan dengan soal gampangnya diambil asing lah, nasionalisme lah, macam-macam lah. Tanpa diambil asing segala macam udah beredar kemana-mana. Itu menurut gue narasi-narasi yang aneh karena kan mereka juga dipakai pasti kan di sektor-sektor swasta dan pemerintah dan negara bahkan lebih maju kan. Pentagon juga kabarnya menggunakan Amazon Web Service untuk servernya. Kenapa tidak dilakukan itu? Padahal kan Pak Jokowi kan sering ayo investasi, suruh aja bikin di IKN terus keliling-kelilingnya keliling-kelilingnya itu soal data semua kan. Jadi menarik kan IKN-nya itu kan. Oke. Dan keimigrasian kan juga sudah menggunakan Amazon Web Service sekarang. Karena itulah kemudian dia salah satu alasan cepat pulih itu karena pakai Amazon, dan itu di hari yang sama ya, di hari Kamis juga langsung ngontak Amazon Web Service dan langsung masuk data cloud-nya dan perlahan-perlahan pulih begitu ya. Dan ini dampak juga yang soal imigrasi ya. Walaupun belum ketahuan data mana aja yang diambil, tapi di imigrasi minimal kan ada data kelahiran kita tuh kan. Itu lengkap lah, bukan hanya data kelahiran. Biometrik juga, segala macam. Tiba-tiba nanti jangan heran ada WhatsApp, woi bayar pinjol lu. Sudah kayak kemarin. Padahal itu kan melanggar undang-undang itu kan. Perlindungan data pribadi. Nah, kalau misalkan di undang-undang itu kalau swasta yang tidak bisa menjamin kerahasiaan atau data itu kena sanksi kan. 2% loh dari revenue. Ini kalau pemerintah yang abai begini dendanya apa nih? Nggak ada lah, mana ada pemerintah. Minta maaf aja kagak ya. Nggak ada aturannya pemerintah keliru gitu kan. Ya. Oke. Gimana sikap Tempo Kang? Kegaduhan Pusat Data Nasional ini nih. Jadi kalau sikap Tempo yang pertama adalah karena ini menyangkut kepentingan publik dan pelayanan publik, mestinya pemerintah meminta maaf dong, ya kan? Ada beberapa kerugian atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas kasus peretasan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita sebagai warga itu kan adalah pemilik data pribadi. Misalnya di kasus imigrasi atau di data-data yang lain kan ada data-data pribadi kita, mulai nama lengkap, tanggal lahir dan seterusnya. Dan kita tidak tahu apakah dengan peretasan ini data kita di sana itu aman atau tidak, atau sudah diretas atau belum. Nah, hal-hal ini yang perlu dijelaskan kepada publik oleh pemerintah, dan mestinya pemerintah sejak pertama kali mengetahui kasus ini harus langsung meminta maaf kepada publik atas kejadian yang berlangsung, dan per hari ini pun belum sepenuhnya pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kasus ini kita bisa melihat ya bahwa koordinasi antar lembaga yang berwenang atau yang sekarang sedang mengelola data-data pribadi kita, informasi kita, itu tidak cukup kompak, ya kan? Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, mestinya ini kan kompak untuk melindungi data pribadi, karena data itu sekarang adalah emas, emas baru gitu kan. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan data. Nah, sementara di Indonesia data itu seolah-olah tidak ada harganya, yang tidak penting, sehingga ya dibobol aja. Mestinya lembaga, institusi yang berwenang atau punya tanggung jawab untuk mengelola data dan keamanan data pribadi kita itu mestinya kompak agar jangan sampai dibobol. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sudah kita singgung juga bagaimana perlindungan data pribadi yang undang-undang yang sudah kita punya. Itu kan salah satu dengan segala catatan selama penyusunannya, ya itu salah satu regulasi yang sebenarnya bisa menjadi tameng kita untuk melindungi atau memproteksi kerahasiaan data pribadi kita gitu. Tetapi setelah disahkan pun undang-undang itu sebenarnya nonsens, tidak ada artinya. Karena apa? Belum ada, kalau teman-teman cermati, belum ada peraturan teknis atau peraturan turunan yang menjadi petunjuk bagaimana melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi itu, sehingga ya mau gimana data pribadi kita terproteksi kalau tidak ada PP, tidak ada peraturan teknis turunan. Kominfo beralasan
nanti Oktober baru efektif itunya undang-undang itu. Baru. Kalau sekarang nggak bisa dikenain tuh undang-undang PDV kayaknya. Ya gimana maksudnya itu kan sebenarnya salah satu undang-undang yang bisa memproteksi ya. Tapi kalau kemudian tidak ada aturan turunannya juga tidak bisa bunyi itu undang-undang itu. Jadi penting juga untuk segera membuat peraturan turunan agar bisa dieksekusi. Bahwa kemudian proses penyusunan undang-undang itu kan juga kita tahu lah, kita juga sempat bahas itu ya. Bahas itu juga yang paling alot itu kan adalah lembaga yang lembaga pengawas data pribadi itu Di bawah siapa ya? di bawah siapa kan Kominfo kekeh bahwa itu lembaga harus di bawah dia. Oke. Dan seterusnya. Sudah cukup Banyak nih. lah. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.